وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang banyak sekali, akhirnya kita telah sampai di episode membahas tentang Fihr ibn Malik. Itu sosok yang digadang-gadang sebagai Quraisy itu sendiri. Ketika muncul satu pertanyaan, kita selama ini senantiasa mendengar nama Quraisy. Siapa itu sebenarnya Quraisy? Quraisy itu apa sih? Kabilah Quraisy, suku Quraisy. Tahu nggak asal usul Quraisy itu dari mana? Asal usul Quraisy itu sebenarnya terjadi perdebatan panjang di antara para ulama. Pendapat itu juga ada pendapat yang kuat dan ada pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat itu ada dua. Dua-duanya kuat. Dan jujur saya sendiri sampai detik ini saya kayak baca ini. Ini mana yang lebih kuat ya? Ini mana yang lebih kuat? Sehingga hati saya bisa berpihak. Dan jujur belum nemu. Karena dua pandangan ini saya rasa sama-sama kuat. Pendapat pertama, dan ini dianut oleh jumhur fuqaha, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an pun meyakininya, yaitu Quraisy adalah An-Nadhr ibn Kinanah, keturunan An-Nadhr ibn Kinanah yang sempat kita bahas sebelumnya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis dari Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, "Man huwa Quraisy?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Man waladan Nadhr." Anak keturunan Nadhr. Tetapi penjelasan ini pun akhirnya terjadi perdebatan panjang di antara para ulama. Di mana sebagian dari mereka, di antaranya adalah Al-Imam Ibn Shihab, di mana Al-Imam Ibn Shihab mengatakan pendapat ini dianut oleh jumhur ahli nasab, yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah Fihr ibn Malik yang akan kita bahas kali ini. Fihr ibn Malik. Kemudian ada pendapat ketiga yang mengatakan Ilyas ibn Mudhar, di atasnya lagi. Dan ada pendapat keempat yang bernama yang mengatakan bukan Ilyas ibn Mudhar, melainkan bapaknya sendiri yaitu Mudhar, ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Pelik, ya sudah pelik. Yang jelas, kalau teman-teman sedang kebingungan, kesimpulannya ada dua pendapat yang paling kuat yang mengatakan tentang siapa itu Quraisy, keturunan siapa itu Quraisy. Pendapat yang pertama mengatakan keturunan An-Nadhr ibn Malik. Pendapat kedua mengatakan keturunan dari Fihr. Sampai-sampai karena sekarang materi kita adalah tentang Fihr, kita akan bahas perkataan sebagian ulama seperti Imam Ibn Shihab. Imam Ibn Shihab mengatakan kullu man jawazal fihra falaysu Quraisyan. Setiap yang berada melewati melewati Fihr, maka dia tidak bisa disebut sebagai Quraisy. Dan ada banyak sekali syair-syair Arab yang lama yang mengisyaratkan bahwasanya Quraisy itu berasal dari keturunan Fihr. Alias Fihr itu bapaknya Quraisy semuanya. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu sumber dan asal usul Quraisy, asal muasal kata Quraisy itu dari mana pun terjadi perdebatan. Kenapa dia diberi nama Quraisy? Pendapat pertama, ada yang mengatakan Quraisy berasal dari kata at-taqarrush. Apa arti at-taqarrush? Ay at-tafattush. Mencari-cari. Bihajatin nas. Bihajatil muhtajin. Fayasudduha. Yaitu orang yang suka mencari-cari orang-orang yang sedang mencari kebutuhan. Kemudian kebutuhan mereka akan dipenuhi. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy memang walaupun mereka itu dulu kurang ajar sama Rasulullah, tetapi mereka punya akhlak yang begitu baik. Berbeda dengan kabilah-kabilah yang lain, ya, mereka itu sebelum kedatangan Rasulullah SAW saja, mereka itu punya prinsip yang kuat, punya budaya yang hebat, dan punya kebiasaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika bersabda di hadapan orang-orang Quraisy waktu itu, apa sabda Rasulullah? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah tidak bersabda
untuk mengajarkan akhlak kepada kalian dari nol. Enggak, Rasulullah menyebutkan menyempurnakan. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan? Para ulama menyebut, bahasa simpelnya nih, ibarat level tuh ada 10 ya. Kamu sudah di level 5, kamu sudah di level 6, kamu sudah di level 7. Akhirnya kamu sempurnakan sampai 10. Jadi Rasulullah ketika datang ke tengah-tengah suku Quraisy, ya, Rasulullah tidak mulai dari nol. Rasulullah menyempurnakan apa yang tidak sempurna dari mereka. Mengingat hakikatnya orang Quraisy terkenal sangat bijaksana. Orang Quraisy terkenal suka berbagi. Mereka berbagi. Sangat-sangat suka berbagi luar biasa. Dan mereka berbangga karena mereka suka berbagi. Mereka tidak suka pertikaian dalam, berbeda dengan suku-suku Arab yang luar. Dan semua revolusi ini nanti insya Allah akan kita bahas di revolusi besar-besarnya Quraisy di masa Qusay ibn Kilab. Insya Allah. Qusay ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Di mana sekarang kita masih berbicara tentang Fihr. Jadi pendapat pertama, Quraisy disebut berasal dari kata at-taqarrush, yaitu at-tafattush. Pendapat kedua mengatakan, bahwasanya Quraisy berasal dari kata qirsh. Apa qirsh? Hiu. Hiu. Hiu itu apa? Hiu itu diyakini oleh orang Arab, which is itu benar ya. Walaupun ada yang lebih serem lagi, tapi kan yang paling dikenal gitu loh. Di lautan, hiu itu dianggap sebagai hewan paling mematikan di mana gak ada yang lebih hebat lagi dibandingkan hiu. Hanya mereka memberi nama Quraisy dari hiu itu yang sangat kuat, sangat luar biasa. Membantai-bantai habis setiap musuh-musuh yang ada. Dilumat habis semuanya. Kemudian ada yang menganggap bahwasanya Quraisy bimakna at-takassub. Atau at-tijarah. Sorry, tadi saya yang pertama menyebut Quraisy alladzi yaqrush. Pendapat pertama tadi yaqrush. Nah, sekarang pendapat ketiga yang at-taqarrush. Sorry. Namanya juga manusia. Yang ketiga at-taqarrush. Apa artinya taqarrush? At-taqarrush artinya at-takassub wa tijarah. Suka berdagang. Kenapa Quraisy disebut sebagai nama dari perdagangan? Karena mereka memang suka berdagang. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan kebiasaan itu. Di mana Quraisy itu sangatlah hebat dan lihai dalam urusan perdagangan. Di mana kelihayan ini tidak dimiliki oleh suku-suku Arab yang lain. Kalian jangan mengira bahwasannya Arab itu hanya Quraisy. Enggak, Arab itu banyak sekali kabilah-kabilahnya. Dan semua kabilah itu menyepakati yang paling mulia di antara mereka adalah Quraisy. Yang paling mulia dari mereka adalah Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif." Di mana kebiasaan orang Quraisy itu suka melakukan perdagangan di dua musim. Musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin, syita, mereka akan berangkat ke daerah Yaman. Berdagang. Apa tujuan perdagangan mereka? Apa yang mereka jual? Pertama, ada parfum. Kemudian ada biji-bijian. Dan lain-lain. Parfum, biji-bijian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ketika mereka di musim panas, mereka akan berangkat ke daerah Syam. Syam hari ini tuh daerah Suriah, Palestina, Lebanon, dan lain-lain. Itu mereka ke sana untuk menjual minyak zaitun. Mereka juga menjual khamr. Ya, orang Arab jahiliyah waktu itu sangat suka sekali dengan khamr. Dan masyarakat dunia waktu itu pun sangat menyukai khamr. Syariat diharamkannya khamr pun belum turun. Akhirnya bisa kami sebutkan bahwasanya khamr itu adalah bekas-bekas dari orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiratkan kebiasaan berdagangnya orang-orang Quraisy di saat musim panas dan musim dingin yang memang berkesesuaian dengan kebiasaan mereka waktu itu. Dan orang Arab, kabilah-kabilah sering nitip ke orang Quraisy. Jadi mereka kalau misal punya sesuatu datang ke Quraisy. Ini, kami punya ini, tolong jualkan. Ini. Akhirnya terjadi negosiasi. Padahal hakikatnya Quraisy punya apa? Maka waktu itu punya apa? Yang mereka perjualbelikan sampai ke daerah-daerah yang jauh. Itu bukan hasil dari tempat-tempat mereka. Tetapi mereka itu mengumpulkan dari banyak sekali daerah-daerah untuk dijualkan kembali
ke daerah-daerah yang lain. Itu Quraisy. Quraisy itu kemudian terbagi menjadi dua. Quraisy terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai Quraisy Al-Bitah, ada yang disebut sebagai Quraisy Al-Zawahir. Quraisy Al-Bitah dan Quraisy Al-Zawahir. Saya tahu selepas ini mungkin kalian akan bingung, tapi please dengarkan dulu. Quraisy Al-Bitah dan Quraisy Al-Zawahir. Quraisy Al-Bitah adalah Quraisy yang berada di sekitaran Ka'bah, berada di tengah-tengah kota Makkah. Keluarga Rasulullah, keluarga Sayyidina Umar, keluarga Abu Bakar, yang kalian dengar suku Quraisy yang dikenal hari ini itu adalah suku Quraisy yang berada di sekitaran Makkah. Keturunan Abdul Manaf, keturunan Abdul Uzza, keturunan Abdul Qusay, keturunan Abdul Dar, keturunan semua bani-bani yang dikenal di Quraisy itu rata-rata mayoritas dari keturunan Quraisy Al-Bitah yang dikenal, yang masyhur. Bani Hashim, ya, kakeknya Rasulullah dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Quraisy Al-Zawahir. Quraisy Al-Zawahir merupakan Quraisy yang masih dari keturunan Fihr, ya, atau keturunan An-Nadhr. Tetapi mereka tinggal di luar kota Makkah atau tinggal di dalam kota Makkah tetapi di pinggiran. Jadi kesimpulannya nih, secara simpel nih, Quraisy Bitah, Quraisy yang dekat dengan Ka'bah, yang jauh dari Ka'bah atau bahkan keluar dari kawasan haram, kawasan Makkah, disebut sebagai Quraisy Al-Zawahir. Quraisy Al-Zawahir berasal dari keturunan siapa? Sekarang siapa yang sedang kita bahas? Fihr. Ya kan? Fihr punya ayah, kemarin siapa namanya? Malik. Malik punya 4 anak. Pertama Fihr, yang kedua ada Harith, yang ketiga ada Muharib, yang keempat ada Asad. Asad ini saya nggak tahu gimana cerita hidupnya. Yang jelas, Quraisy Al-Zawahir berasal dari keturunan mereka bertiga. Pertama, keturunan dari Harith. Yang kedua, keturunan dari Muharib. Yang ketiga, keturunan dari Fihr jalur Taim. Jadi Fihr memiliki 2 putra. Putra pertama bernama Lu'ay. Putra kedua bernama... Bingung ya? Saya tahu kalian bingung, tapi gak apa-apa. Karena masih ada mode pause, gue sama aja. Yang kedua ada bernama Taim. Taim ini yang akhirnya menurunkan suku Quraisy Al-Zawahir. Oke? Jadi suku Al-Zawahir berasal dari keturunan Taim ibn Fihr dan keturunan dari kedua pamannya, yaitu Harith dan Muharib. Saya berharap ini jelas. Please, jelas. Please, jelas, please. Kalau gak jelas, ya udah, gak apa-apa. Gak wajib juga bagi kalian untuk menghafalkan ini semua. Jelas kalian punya gambaran lah tentang seperti apa itu Quraisy. Quraisy itu dari mana? Quraisy itu bagaimana? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan Quraisy dari banyak sekali. Ya. Pertama kita mulai dari banyaknya hadis yang membahas tentang Quraisy, di mana Rasulullah SAW menyebutkan sendiri bahwasanya Quraisy merupakan suku pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah memilih, menyucikan, menspesialkan dari keturunan Ibrahim yaitu Ismail. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Dan Allah menspesialkan dari keturunan Ismail yaitu dari Bani Kinanah. Kinanah ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memuliakan dari keturunan Kinanah siapa? Quraisy. Jadi Quraisy itu spesial dari paling spesial. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah menspesialkan dari keturunan Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah menspesialkan aku dari keturunan Hashim. Dari keturunan Bani Hashim. Jadi seakan-akan dari penjelasan Rasulullah, memang Quraisy ini salah satu yang spesial di antara yang spesial. Ketika muncul hadis seperti ini, bukan berarti daerah lain gak ada yang spesial. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
Spesialnya Bani Israel misalnya, spesialnya tempat ini spesial, semua ada spesialnya masing-masing. Ketika disebutkan ini bukan berarti yang lain jadi buruk, jadi enggak teman-teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Tetapi Quraisy punya spesialitinya. Dan apa yang paling membuat spesial dari Quraisy? Ada 7. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna Allah faddala Quraisyan bisab'i khisalin. Sesungguhnya Allah memuliakan Quraisy dengan 7 perkara. Pertama, anni minhum. Udah cukup itu. Itu cukup. Itu cukup. Itu cukup untuk mengatakan Quraisy adalah suku terbaik. Yang pertama, aku berasal dari mereka. Cukup. Emang ada yang lebih bisa memuliakan sesuatu ketika Rasulullah berasal dari sesuatu itu? Gak ada. Gak ada. Cukup sebenarnya. Andai kata Rasulullah hanya menyebutkan satu saja ini, cukup. Tapi Rasulullah menyebutkan 7. Yang kedua, wa anna nubuwata fihim. Dan kenabian berada di tengah-tengah mereka. Kemudian yang ketiga kami lupa, wa anna siqayata fihim. Dan sesungguhnya as-siqayah. Jadi orang Quraisy waktu itu dimuliakan oleh tempat-tempat yang lain dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena mereka menjadi pusat datangnya orang-orang berdagang dan berhaji. Dan orang Quraisy itu happy banget karena mereka itu bisa melayani setiap pengunjung-pengunjung, setiap orang-orang yang mau haji dan berumrah, ya. Mereka sangat memuliakan. Jadi terlepas dari dan ini sudah terjadi di zaman jahiliyah, teman-teman. Ini sudah terjadi dari sebelum Rasulullah SAW diutus. Orang Quraisy baik-baik, suka sedekah, suka bagi-bagi duit. Makanya ketika disebutkan zaman jahiliyah, jahiliyah di sini apa? Jahiliyah keyakinan, zaman kebodohan. Kebodohan apa? Kebodohan keyakinan. Mereka pinter, baik, akhlaknya mantep, tapi bodoh secara keyakinan dan banyak juga aib-aibnya. Tapi secara umum mereka itu suka bersedekah, suka kasih makan, ada tempat buat makan yang harus dilanjutin sama Rasulullah SAW. Ada banyak sekali kebiasaan itu. Wa anna siqayata fihim. Wa anna al-hijabata fihim. Ka'bah ada di tengah-tengah mereka. Kemudian, kita sudah menyebut berapa? Menyebut 4. Kemudian yang kelima, wa anna allaha nasarahum minal fili wa hum musyrikun. Dan Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan pasukan gajah, padahal mereka masih syirik. Mereka syirik loh. Mereka waktu itu syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Banyak Tuhan mereka. Dalam keadaan yang seperti itu, Allah menyelamatkan mereka. Tentu saja Allah menyelamatkan mereka sebab di tengah-tengah mereka akan diutus Nabi yang sangat mulia Rasulullah SAW. Kemudian, wa annahum ma'abadullaha wa la ahada ghairuhum ya'budunahu. Atau kama qala Nabi SAW. 10 sinin. Dan Allah dan mereka menyembah Allah selama 10 tahun, di mana selama 10 tahun itu tidak ada satupun yang menyembah Allah kecuali suku Quraisy. Jadi bumi ini pernah ada di momen semuanya kafir, gak ada menyembah Allah sama sekali. Gak ada menyembah Allah sama sekali, kecuali suku Quraisy. Dan itu berjalan selama 10 tahun. Kemudian yang terakhir, Allah menurunkan surat kepada suku Quraisy, khusus kepada mereka dengan nama dari mereka, yaitu Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafi mulhadat syita'i was-saif al-ayah. 7 keunggulan inilah yang membuat Quraisy begitu luar biasa. Di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man yurid hawana Quraisy ahanahullah." Barang siapa yang menginginkan hancurnya Quraisy, maka Allah lah yang akan menghancurkan mereka. Dan dalam hadis yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda, "Hubbu Quraisyin iman." Sesungguhnya mencintai Quraisy itu bagian dari iman. Wa bughdhuhum kufur. Dan membenci Quraisy itu sangat mendekatkan diri terhadap kekufuran. Tentu saja kita boleh membenci individu-individu yang ada di Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kita benci Abu Lahab, kita benci Abu Jahal, dan kita beribadah dengan kebencian itu. Tetapi secara umum Quraisy itu penting karena Islam tersebar, lahir dari sana. Islam yang kita kenal dengan bentuk pakem yang seperti ini itu terlahir dan tersebar di masa ini. Maka Quraisy merupakan bagian dari keimanan seorang manusia. Dan tentu saja itu semua
terlepas dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Allah memandang kita dengan pandangan semua setara, yang membedakan kalian hanyalah iman. Dan para ulama tetap menyebutkan, ya, yang menjadi nomor satu ujungnya tetap iman. Tetapi andai kata ada dua orang nih, ya. Yang pertama, level keimanannya 80, level keturunannya 50. Yang kedua, level keimanannya 80, level keturunannya 70. Ya tentu saja yang 70 ini yang semakin dekat dengan Rasulullah yang lebih mulia. Makanya satu-satunya cara melawan orang-orang yang berasal dari keturunan yang baik adalah dengan iman dan ilmu. Dah, itu. Lawan mereka dengan iman dan ilmu. Lawan mereka dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Tanpa iman dan tanpa ilmu, kita gak akan bisa melawan orang-orang mulia. Begitu. Jadi, sebenarnya banyak yang bisa saya ceritakan perihal Quraisy. Cuman puncaknya nanti itu, kita tidak bisa bercerita banyak di masa-masa Qusay ibn Kilab. Karena Qusay ibn Kilab ini yang betul-betul membuat revolusi. Yang awalnya terjadi, Quraisy itu terpecah belah, hanya di masa Qusay ibn Kilab, akhirnya terpecah belah, itu kemudian disatukan, kemudian dibuat Darun Nadwa, akhirnya mereka mulai bermusyawarah, sehingga berbeda dengan orang-orang Arab yang lain. Kalau yang lain itu suka ada perang internal. Sedangkan di masa setelah Qusay ibn Kilab, itu mereka setiap kali ada problem-problem internal, mereka akan langsung berkumpul di Darun Nadwa, parlemennya mereka, untuk membahas itu di tengah-tengah mereka. Ngobrol, memberikan hujah. Di mana akhirnya ya Darun Nadwa ini pernah mereka gunakan untuk membantai Rasulullah SAW. Dan suku Quraisy ini, mereka itu sangat peduli terhadap hubungan kekerabatan. Mereka peduli tentang nama baik mereka. Kalau mereka tidak peduli, dari awal mereka sudah membunuh Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat mereka itu tidak semudah itu membunuh mereka? Membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Pertama, kalau tiba-tiba bunuh dari orang di tengah-tengah mereka, akan jadi omongan orang Arab, dan orang Arab yang lain akan memandang buruk terhadap orang Quraisy. Kemudian, karena Rasulullah dijaga oleh Bani Hashim, dan mereka tidak ingin menyakiti kerabat mereka dari Bani Hashim. Dan banyak banget teman-teman, banyak banget kelebihan suku Quraisy, ya. Dan di saat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalian pernah, saya terlalu terburu-buru untuk bercerita, tapi gak apa-apa, saya akan bahas. Di masa setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian waktu itu di Madinah, langsung dibuat permusyawaratan untuk mencari khalifah pengganti Rasulullah SAW. Jadi saya kan ada pertikaian kan, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Ansar mengatakan, kamilah yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Kenapa? Karena kalian, wahai kaum Muhajirin, kalian yang datang numpang di tempat kami. Bla bla bla, 123 dengan hujah yang sangat kuat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan satu hujah. Salah satu hujahnya yang begitu kuat adalah, gak begitu. Masalahnya begini. Semua orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab, karena ketika menjadi khalifah, otomatis tidak hanya menjadi khalifah di satu lokasi, tetapi akan menjadi khalifah bagi seluruh pemerintahan Islam, meliputi semua Arab. Kata Sayyidina Umar, orang-orang Arab semuanya tunduk kepada suku Quraisy. Kalau tiba-tiba pemimpin barunya tidak berasal dari suku Quraisy yang mereka agung-agungkan selama ini, maka akan terjadi perpecahan, akan terjadi pertikaian, karena menganggap pemimpin mereka tidak berasal dari keluarga yang diagungkan oleh seluruh Arab secara kesepakatan. Ini berdasarkan hujah tersebut, ya akhirnya banyak menerima. So, Quraisy betul-betul dimuliakan. Dan kenapa mereka dimuliakan? Orang Arab secara mayoritas sangat membanggakan. Jadi mereka membanggakan diri mereka dengan kebanggaan apa? Entah karena mereka jago berantem, jago perang, entah dengan keberanian mereka, entah dengan hasil buruan mereka, entah dengan duit mereka, entah dengan keturunan mereka. Berbeda dengan Quraisy, ya. Quraisy memang berbangga dengan itu, tetapi puncak kebanggaan pertama mereka itu karena apa? Karena mereka melayani orang-orang yang berhaji dan umrah di sekitar Ka'bah. Itu kebanggaan mereka. Dan disebutkan di banyak sekali syair-syair, pujian-pujian, di mana kebanggaan mereka itu adalah
mereka bisa melayani orang-orang yang datang beribadah di sekitar Ka'bah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa anna siqayata fihim. Dan sesungguhnya pelayanan itu berada di tengah-tengah mereka. Baik, kita sudah membahas tentang fihir dan kita sudah membahas tentang ghalib. Ghalibnya kenapa dikit banget Kadam? Saya nggak nemu cerita tentang Ghalib. Ya udah segitu aja yang saya tahu. Yang saya tahu Ghalib punya 2 anak, ada Lu'ay, ada Taim. Taim lah yang menurunkan Quraisy Dhawahir yang sudah kami bahas. Adapun cerita tentang Lu'ay nantilah. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim as-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa di episode selanjutnya bersama dengan Lu'ay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.